Oke. Siap semua, anak? Siap, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai layanan kita pada hari ini, malah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Tadi Bapak masuk, saya lihat anak-anak sekalian pakaiannya rapi-rapi. Wah, sungguh peningkatan yang luar biasa sekali ya. Iya, Pak. Oke, bagaimana tugas-tugas sekolahnya, anak-anak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah selesai dan lancar ya. Ya. Oke, jadi dalam kegiatan kita hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini merupakan sebuah kegiatan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ada beberapa tahapan dalam kegiatan kita kali ini, dimulai dari pengenalan setiap anggota kelompok, pengungkapan masalah, kemudian pengakhiran. Tujuan dari kegiatan konseling kelompok ini itu untuk membicarakan masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Jadi setiap anggota dapat mengungkapkan solusi dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Paham, Pak. Oke, selanjutnya terkait asas-asas dalam kegiatan kita ini. Nah, dalam kegiatan kita ini ada beberapa asas, diantaranya asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Yang mana setiap anggota kelompok diminta untuk secara terbuka dan sukarela menyampaikan masalah dan solusi dari masalah yang dihadapi oleh teman-temannya. Nah, masalah-masalah yang diceritakan oleh teman-teman kalian itu Bapak harap kalian dapat merahasiakan. Cukup kita yang di sini yang tahu apa yang kita bicarakan pada hari ini. Iya, Pak. Ya. Bagaimana sebelumnya? Apakah ada pertanyaan? Sejauh ini Pak tidak ada. Oke, tidak ada ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, Bapak punya ice briefing nih. Untuk mengatasi kejenuhan kita. Apalagi siang hari begini kan panas, Ya, kan? Pak. Nah, namanya itu tepuk salut. Ketika Bapak bilang tepuk salut, kalian cukup jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, paham anak? Paham. Oke, kita langsung coba ya. Iya, Oke, Pak. tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, tepuk tangan semua. Oke, masuklah kita di tahap selanjutnya nih, yakni tahap pengenalan. Bapak minta anak-anakku sekalian menggambarkan terkait apa yang menggambarkan diri kalian. Ya, silakan anak-anak. Kalian bebas ingin menggambar apa, yang jelas gambar itu mewakili diri kalian. Misalkan jumlah saudara, orang tua, dan lain sebagainya. Masa kayak benda kesukaan begitu, Pak? Iya, bisa. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai gambarnya? Sudah. Ya, ya, siapa nih yang mau mulai dulu? Perkenalkan diri. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Indra Rahmi, bisa dipanggil Indri. Jadi, Pak, di sini saya gambar bunga dan langit yang cerah. Kenapa saya gambar bunga? Karena saya suka bunga. Dan untuk langit yang cerah, karena saya suka suasana yang cerah begitu. Iya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, biasa dipanggil Indra. Saya di sini menggambar kayak mengapa saya menggambar pantai karena saat saya berada di pantai saya merasa lebih tenang. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aulia Alisa, biasa dipanggil Paul. Halo. Halo teman-teman. Baik Pak, saya di sini menggambar matahari karena matahari itu sendiri
Dan di sini matahari menggambarkan diri saya kalau saya ini ingin membahagiakan semua orang dan menghindari ketika teman-teman saya mengalami suatu permasalahan. Ya, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ani Akuntin, biasa dipanggil Eni. Halo Eni. Halo Eni. Halo Jigo. Jadi di sini Pak saya menggambar kacamata karena ketika saya naik motor saya harus menggunakan kacamata agar bisa melihat dengan jelas, apalagi pada saat malam hari. Nah, kacamata di sini juga bermakna penting bagi saya. Jadi saya bisa melihat dengan lebih jelas dan melihat dan saya berharap masa depan saya bisa secerah apa yang saya lihat ketika menggunakan kacamata. Ya, selanjutnya satu-satunya cowok di kelas kita ya. Iya, Jadi Pak, perkenalkan nama saya Rafli. Halo Rafli. Nah, di sini saya menggambar Pak tangga, di mana saya itu mendefinisikan diri saya bahwa tiap hari harus memiliki peningkatan Pak dalam hidup saya. Ya, terima kasih. Jadi, nah itulah tadi perkenalan singkat kita ya. Kalau Bapak perkenalkan nama Bapak itu Agus Nurzaman, pasti anak-anak sudah kenal dengan Bapak ya. Oke, selanjutnya kan sudah kenal semua nih satu sama lain. Kita masuk nih di tahap selanjutnya, yakni tahap di mana setiap anggota kelompok itu mengungkapkan masalah-masalah yang kalian hadapi. Jadi sebentar itu masalah yang paling urgent, masalah yang harus segera ditangani, itulah masalah yang akan kita fokuskan. Bagaimana anak-anak setuju? Setuju Pak. Oke, setuju. Oke, mungkin dari anak-anak sekalian siapa nih yang mau memulai untuk menceritakan masalahnya? Saya Pak. Oke, nah Indri silahkan. Jadi begini Pak, karena biasanya itu saya terlalu keasikan bermain sosial media dan bermain game. Jadi kalau ada tugas itu Pak, saya selalu menunda-nunda. Jadi sering terlambat untuk mengumpulkan tugas Pak. Jadi kalau saya itu Pak. Oke, jadi kalau anak Indri itu masalahnya sering menunda tugas, menunda pekerjaannya. Oke, selanjutnya Nak Wilka. Baik Pak, menurut saya hampir sama dengan Indri. Kalau kita punya tugas, terus tugas itu saya masukkan ke saya juga mengerjakannya. Oke, kalau dari Nak Aul. baik Pak, kalau saya sendiri masalah saya itu kan akhir-akhir ini memasuki hari final. Di sisi lain, kenapa saya itu selalu malas untuk mengerjakan final dan masih bermalas-malasan untuk belajar Pak. Oke, selanjutnya Nak ini. Kalau saya Pak, kurang lebih sama seperti teman-teman, saya suka terlambat mengumpulkan tugas karena saya terlalu menunda-nunda Pak. Misalnya saja Pak, ketika saya baru selesai Zoom meeting belajar, biasanya guru langsung memberikan tugas. Terus saya selalu menundanya, kayak saya lebih mementingkan pergi jalan sama teman dibandingkan mengerjakan tugas. Makanya biasa saya lupa dan akhirnya terkadang lewat dengan waktu pengumpulan. Oke, selanjutnya Nak Rafli. Ya Pak, kalau saya sendiri itu masalahnya lebih ke tidak bisa bangun tepat waktu Pak. Bapak sendiri kan tahu kalau laki-laki itu suka keluar malam kumpul sama teman-teman. Jadi itu biasa Pak yang membuat saya terlambat ke sekolah Pak. Oke. Nah, jadi itulah tadi beberapa masalah yang teman-teman sekalian ungkapkan. Nah, menurut anak-anakku sekalian nih, masalah siapa yang paling urgent untuk diatasi? Rafli Pak, kalau saya. Iya Pak, karena kita berempat kayaknya masalahnya tuh hampir sama. Oke. Bagaimana menurut Nak Rafli terkait permasalahannya? Apakah bersedia untuk dibahas terlebih dahulu? Iya Pak, saya jaga apalagi kan masalah saya sudah berkelar Pak. Oke, bersedia ya.
Jadi mungkin Nak Rafli bisa nih menceritakan kepada teman-temannya bagaimana sih permasalahan yang dialami oleh Nak Rafli. Ya Pak, jadi setiap malamnya itu pasti saya rutin Pak untuk kumpul dengan teman-teman, dan pada saat kumpul itu saya lebih memilih untuk bermain bersama teman-teman saya Pak. Nah bahkan saya lupa waktu, sehingga saya biasanya pulang itu pada larut malam Pak. Jadi untuk bangun persiapan sekolah besoknya itu biasa terlambat Pak. Seperti itu teman-teman. Ya, bagaimana dari teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan terkait permasalahannya Rafli? Saya Pak, Ya. kan Rafli sering keluar main sama teman sampai tengah malam dan terlambat pulang. Kalau boleh tahu biasanya Rafli kalau pergi main itu berapa lama? Kalau saya sendiri sih tergantung teman-teman juga, tidak bisa mengontrol sih. Kalau teman saya pulangnya jam 3 subuh, saya pulang jam 3 subuh. Rata-ratanya Rata-ratanya mungkin dari habis maghrib sampai subuh. Ya, tapi kan itu memakan waktu yang cukup lama. Iya sih. Sementara mengerjakan tugas kan tidak sampai sejam. iya sih juga. Lalu kenapa tidak memilih untuk mengerjakan tugas dulu? Karena terkadang kalau saya merasa bahwa tugas saya itu berat, maka saya memilih untuk pergi ke teman-teman saya, teman-teman, melampiaskan itu kesusahan belajarnya itu. Memangnya orang tua kamu hanya Dicari juga sih, tapi mau gimana lagi, kita tidak nyaman dengan tugas saya itu. Jadi saya memilih untuk have fun dengan teman-teman saya. emang kamu nggak dikunci rumah? Kan pulangnya saat subuh. Iya sih. Maghrib sampai subuh. Tapi biasanya kalau ayah saya pergi sholat subuh, saya kedapatan masuk ke dalam rumah. Sudah luar biasa. Nakal, guys. Jadi jam tidur kamu tuh gimana? Jadi jam tidur saya itu kalau bisa dihitung kan ya jam 3 sampai jam 6. Nah cuma 2 jam, jadi biasanya saya terkadang terlelap sampai jam 9 pagi. Jadi saya terlambat ke sekolah, bahkan dihukum dalam sekolah ketika kedapatan. Jam 9. Wow. Tapi kan tadi kamu mengatakan kalau tidak mengerjakan dan pergi nongkrong itu karena tugasnya susah. Iya. Kenapa tidak mencoba untuk bertanya dengan teman-teman? Iya. Kan kamu yang Iya, di sisi lain saya juga malu untuk bertanya ke teman-teman. Jangan sampai teman-teman saya itu mengatakan bahwa saya tidak bisa mengerjakan tugas. memangnya teman tongkrongan kamu tuh semuanya nggak ada yang ngerjain tugas. Nggak ada sih. Tapi daripada malu lebih baik kan kita. Iya. Ya juga sih. Tapi saya tetap tidak bisa mengontrol diri saya kalau saya tidak bertemu dengan teman-teman, apalagi tugas saya itu susah. Ya mau gimana lagi teman-teman? Artinya teman kamu jahat. Saya bisa mau bertanya Rafli, kan jam pulang Rafli itu bisa sampai subuh ya. Iya. Dan kegiatan kamu itu hanya mabar itu, Iya, mabar aja. tidak ada yang lain. Nggak ada sih. Selain mabar, kita juga terkadang duduk-duduk aja, duduk kosong aja sih. Tapi Sepertinya itu terlalu buang-buang waktu nggak sih? Iya. Terkadang saya sadar bahwa hal itu membuat waktu saya, tapi ya kembali lagi bahwa saya nyaman dengan lingkungan itu. Lalu menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Salah sih teman-teman. Nah, kalau sudah tahu salah, kira-kira nih apa yang Rafli harapkan untuk mengatasi masalah ini? Saya terkadang juga pernah berpikir bahwa dengan apa saya bisa mengatasi masalah ini, tapi terkadang saya masih belum menemukan solusinya teman-teman. Oke, baik. Bapak ingin bertanya nih kepada Rafli,
dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu merasa tidak terganggu dan 10 itu terganggu. Dari 0 sampai 10 kira-kira dari masalah Rafli ini berada di skala berapa? Ya Pak, kalau saya sih merasa di skala 8 ya Pak, karena apalagi ini saya sudah membawa kebiasaan ini selama kurang lebih 1 semester ini Pak. Saya sudah sadar. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa hal ini sangat mengganggu Narafli ya. Iya Pak, betul sekali. Saat-saat seperti apa sih Narafli itu merasa bahwa masalah ini tidak mengganggu Narafli? Saat saya mulai asik main game Pak dan tidak memikirkan tugas saya itu Pak. Oke. Menurut Narafli ini, apakah masalah tersebut sudah bagus atau tidak nih? Kalau menurut saya pribadi sih Pak, itu tidak baik untuk diri saya pribadi Pak. Tapi saya sudah terbawa dengan lingkungan saya Pak. Lalu apa sih yang mestinya Narafli lakukan? Biasanya sih Pak, saya menolak ajakan teman saya itu kalau ketika mengumpul. Tapi terkadang ketika tugas saya itu mulai saya lihat sudah susah, maka saya bisa terpancing Pak. Nah, menurut anak-anak sekalian nih, apa sih kira-kira solusi yang dapat kita tawarkan kepada Narafli? Ya, silakan Aul. Mungkin dari Rafli bisa mencatat jadwal. Nah, menurut Narafli nih, dari permasalahan yang Narafli alami dan saran dari teman-temannya Narafli, apa nih kira-kira yang mestinya Narafli lakukan? Ya Pak, jadi saya tentunya bisa melakukan hal-hal yang sedikit lagi Pak ketika saya mendengar teman-teman saya ini, dan ketika saya melakukan step-step yang dikatakan teman saya itu, tentunya hubungan saya bisa lebih baik lagi Pak dari kemarin. Seandainya nih Narafli melakukan semua saran-saran tadi, kira-kira skala dari permasalahan Narafli ini dari 0 sampai 10 itu berada di nomor berapa? Di nomor 2 Pak, apalagi ketika saya sudah melakukan hal tersebut berulang-ulang atau membiasakannya, tentunya akan menyelesaikan masalah saya ini Pak. Wah, bagus sekali ya. Jadi Narafli sudah dapat mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Saya kira itu sudah bagus. Narafli juga harus melaksanakannya ya, apa yang menjadi saran-saran tadi. Nah, sebelum Bapak Kiri nih, ada dari anak-anak sekalian yang ingin memberikan masukan terhadap Narafli. Saya Pak, Ya, silakan. saya ingin memberikan saran kepada Rafli apabila ingin keluar bersama teman-temannya nongkrong, game dan sebagainya. Atau baiknya Rafli mengerjakan tugasnya tertentu dan menjaga jadwal kemarin yang situ menjadwalkannya kapan kita pulang dan kapan pulangnya. Terima kasih juga. Nah, saya rasa itu tadi ya, masukan dari temannya juga sudah sangat bagus sekali. Oke, saya rasa sudah cukup ya pertemuan kita pada hari ini karena kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, sebelum kita kiri, mari kita tepuk salut nih terlebih dahulu. Masih ingat kan dengan tepuk salutnya tadi? Ingat Pak. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol salut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi permasalahan dari anak-anakku yang lain itu akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Oke. Jadi pertemuan kita akan dilaksanakan minggu depan dengan di hari yang sama dan jam yang sama. Mungkin kita cukupkan dulu karena anak-anak sekalian pasti masih ada kesibukannya yang lain kan? Iya. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.